Berita top dan terupdate timnas hari ini. Bukan agenda FIFA, FIFA resmi bubarkan Piala AFF. Gagal di Piala AFF, Sinteyong mengaku tak menyesal. Hoki Caraka masuk ke rumah sakit usai versus Filipina. Sinteyong salahkan pemain usai gagal lolos ke semifinal Piala AFF. Bukan agenda FIFA, FIFA resmi bubarkan Piala AFF. Pertandingan pamungkas babak penyisihan grup B Piala AFF 2024 antara timnas Indonesia melawan Filipina menuai kontroversi. Pasalnya, wasit Koji Takasaki dinilai melakukan keputusan kontroversi usai memberikan penalti kepada Filipina. Secara tayangan ulang, pelanggaran yang dilakukan oleh pemain timnas yang diduga handsball jelas bukan sebuah handsball. Namun wasit asal Jepang itu justru tetap memberikan penalti kepada Filipina. Akibat dari keputusannya tersebut, supporter Garuda pun marah besar dan langsung melakukan boikot terhadap kompetisi Piala AFF. Buntut permintaan supporter Garuda, muncul kabar yang beredar bahwa FIFA turut ikut merasakan apa yang dirasakan oleh pendukung timnas Garuda. Oleh sebab itu, kabarnya FIFA akan menghapuskan dan melarang adanya kompetisi AFF. Mengingat AFF merupakan bukan agenda resmi dari FIFA. Sehingga dengan demikian, FIFA memiliki hak dan wewenang akan menghapuskan atau membubarkan kompetisi ASEAN tersebut. Mendengar rencana tersebut, publik masyarakat pun ikut mendukung pembubaran turnamen Piala AFF. AFF bubarkan saja, nggak ada gunanya juga, nggak masuk agenda FIFA, cuman sarang mafia dan tarkam, kata supporter Garuda. Gagal di Piala AFF, Sinteyong mengaku tak menyesal. Setelah gagal membawa timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024, pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, langsung mendapatkan hujatan dan kritikan pedas dari supporter Garuda. Tahu dirinya kini mendapatkan kritikan dan hujatan, pelatih asal Korea Selatan itu tampak tenang. Menanggapi kritikan dari supporter, Sinteyong mengakui kegagalannya di Piala AFF 2024 yang merupakan salah satu kompetisi bergengsi di level ASEAN. Namun, pelatih yang akrab dipanggil STY itu mengaku tak menyesali usai gagal membawa timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Bahkan ia justru memamerkan keberhasilannya di kompetisi level dunia, yakni lolos ke kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Mungkin bisa dibilang saya gagal di kejuaraan ASEAN 2024 karena kami tidak bisa lolos dari fase grup. Namun kita bisa lihat ini bukan timnas senior. Jika kita bawa timnas senior, saya pastikan Indonesia bisa juara. Mungkin kegagalan merupakan kata yang kurang tepat, tetapi ini memberikan pengalaman bagi pemain muda, kata Sinteyong. Sinteyong salahkan pemain usai gagal lolos ke semifinal Piala AFF. Pelatih timnas Indonesia, Sinteyong, mengaku kecewa dengan penampilan para pemain senior yang memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Pelatih asal Korea Selatan itu mengaku tak puas dengan performa pemain senior yang tak mampu membawa skuad Garuda lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Menurutnya, pemain senior yang memiliki pengalaman di kualifikasi Piala Dunia bisa mendapatkan kartu merah, sehingga berujung sulitnya pemain muda yang jam terbangnya sedikit untuk bersaing dengan lawan. Saya bisa dikatakan kecewa pastinya, apalagi Marcelino dapat kartu merah saat lawan Laos dan membuat pertandingan jadi sulit untuk timnas kita. Hari ini sama, Ferrari dapat kartu merah, jadi kita tidak bisa mencetak gol satupun. Padahal tadinya kami prediksi bisa cetak 2-3 gol. Jadi sangat disayangkan kami dapat kartu merah, kata Sinteyong kepada awak media. Hoki Caraka masuk ke rumah sakit usai versus Filipina. Usai gagal membawa timnas Indonesia lolos ke semifinal Piala AFF 2024, tiba-tiba saja Hoki Caraka dilarikan ke rumah sakit. Awalnya tak ada yang tahu apa yang membuat penyerang PSS Sleman itu sampai dirawat ke rumah sakit. Namun setelah diusut, ternyata Hoki Caraka
mengalami cedera. Menurut kabarnya, Hoki Caraka mengalami cedera di bagian pipinya usai berbenturan dengan pemain Filipina. Akibat itu, pipinya mengalami luka dalam dan harus dijahit. Sebelumnya, Hoki Caraka sempat menggigil dan demam hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit. Alasan turnamen AFF dihapuskan dari agenda FIFA. Kabar baik datang dari supporter Garuda usai timnas Indonesia gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024. Menurut kabarnya, FIFA tidak setuju dengan adanya kompetisi di luar agenda FIFA menghabiskan waktu sampai sebulan. Hal ini menurutnya seolah turnamen Piala AFF adalah ajang resmi dari FIFA. Sebagaimana yang diketahui, peserta Piala AFF diikuti oleh 10 negara ASEAN. Akan tetapi, turnamen tersebut memiliki durasi yang cukup lama, yakni hampir memakan 1 bulan, sama seperti turnamen resmi yang diadakan oleh FIFA. Karena durasi yang cukup lama menjadi salah satu penyebab turnamen ini tidak bisa dimasukkan ke dalam kalender resmi FIFA dan hanya masuk kategori match A. Dengan demikian, FIFA bisa saja akan menghapuskan turnamen tersebut untuk menghindari jadwal agenda FIFA lainnya. Alasan Sri Sumargono tak dipanggil ke timnas. Akhirnya terungkap alasan mengapa Sri Sumargono tak kunjung dipanggil membela skuad Garuda. Menurut kabarnya, alasan kiper berusia 23 tahun itu tak dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia adalah karena dia bukan rekomendasi dari pelatih timnas Indonesia Sinteyong. Anggota komite eksekutif PSSI Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa Sri Sumargono belum sesuai dengan kriteria pemain yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia. Kiper keturunan Amerika itu memilih untuk dinaturalisasi karena kemauannya, bukan karena keinginan dari PSSI atau pelatih Sinteyong. Sehingga wajar pelatih asal Korea Selatan tersebut tak pernah melirik Sri Sumargono untuk memperkuat timnas Indonesia. Jadwal terdekat dan terlengkap timnas. Setelah berhasil mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0, timnas Indonesia akan kembali melakoni beberapa pertandingan lagi untuk memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Dan berikut jadwal terdekat dan terlengkap timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia zona Asia putaran ketiga. Australia melawan Indonesia pada tanggal 20 Maret 2025. Indonesia melawan Bahrain pada tanggal 25 Maret 2025. Indonesia melawan Cina pada tanggal 5 Juni 2025. Dan pertandingan pamungkas Jepang melawan Indonesia pada tanggal 10 Juni 2025.